teman-teman? Pastinya dengan cara yang menyenangkan. Nah, teman-teman kelas 1, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, keluargaku, subtema 3, keluarga besarku. Hari ini kita ada di pembelajaran yang ketiga, teman-teman. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menceritakan kegiatan bersama keluarga besarnya dengan menggunakan kosakata ungkapan perkenalan dalam suatu kalimat dengan tepat dan percaya diri. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku seperti jengkal tangan dengan baik. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat melakukan pendataan kepada kedudukan keluarga besarnya dengan baik. Nah, teman-teman kelas 1, itu dia tadi 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang, persiapkan diri kalian untuk segera belajar. Menyimaklah dengan seksama dan serius. Eiren akan membacakan sebuah teks cerita tentang keluarga besar. Ayo langsung saja kita mulai pelajaran kita. Berkumpul bersama keluarga besar. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan. Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga besarmu? Kapankah itu? Apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul bersama keluarga besarmu? Tulislah di buku tugasmu. Tulislah dengan rapi. Nah, teman-teman kelas 1, ini adalah sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan keluarga besar saat berkumpul bersama. Nah, diingat-ingat kembali ya teman-teman, kapan kalian berkumpul dengan keluarga besar? Dalam rangka sebuah acara atau apapun itu, seperti berekreasi dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, kita lanjutkan pelajaran kita. Udin sedang memperkenalkan ayahnya di depan kelas. Nah, kita lihat, ini Udin akan memperkenalkan ayahnya. Ayo kita simak bersama apa yang dikatakan Udin. Selamat pagi, namaku Udin. Ayahku bernama Rahmat. Nah, teman-teman, jadi ungkapan perkenalan itu seperti yang telah diungkapkan oleh Udin. Memperkenalkan itu berarti kita memberitahu atau menyampaikan tentang nama, kedudukan kepada orang lain atau kepada teman kita. Seperti pemberitahuan ya teman-teman. Nah,
Sekarang, pilihlah kalimat perkenalan yang tepat di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kotak. Nah, nanti akan ada kalimat yang kita baca dan simak bersama. Lalu, jika kalimat itu merupakan kalimat perkenalan yang tepat, kita akan memberi tanda centang. Tapi, jika itu bukan kalimat perkenalan yang tepat, kita akan beri tanda silang. Baik, mari kita lihat kalimat yang pertama. Halo, siapa namamu? Nah, ini adalah tanda kotaknya. Apakah kita akan memberi tanda centang atau tanda silang untuk kalimat yang pertama? Kita lihat dengan seksama. Di sini, di ujung kalimat ada tanda tanya. Berarti teman-teman, kalimat ini bukan kalimat perkenalan yang tepat, tapi ini adalah kalimat yang berisi atau mengandung pertanyaan. Sedangkan kalau memperkenalkan sesuatu atau kalimat perkenalan tidak memakai tanda tanya teman-teman, karena kita menyampaikan atau memberitahu. Jadi kalimat yang pertama bukan kalimat perkenalan yang tepat, maka kita akan beri dengan tanda silang. Berikutnya, perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. Nah, apakah kita harus memberi tanda centang atau tanda silang? Kita perhatikan kalimatnya dengan seksama. Nah, kalimat ini adalah kalimat perkenalan yang tepat, karena ini bukan sebuah pertanyaan, tetapi memperkenalkan atau memberitahu tentang kakak yang bernama Mutiara. Jadi, kalimat yang nomor 2 kita beri dengan tanda centang. Ini kalimat yang tepat. Yang ketiga, siapa nama ibumu? Nah, apakah kita akan memberi tanda centang atau tanda silang? Kita lihat. Di sini ada sebuah tanda tanya. Berarti ini juga kalimat pertanyaan atau bertanya, bukan kalimat perkenalan. Jadi kalimat yang ketiga kita akan beri tanda silang. Ini kalimat yang tidak tepat. Yang keempat, halo teman, ini adalah sepupuku bernama Adit. Nah, kita lihat. Apakah kita harus memberi tanda centang atau tanda silang di kotak? Ini adalah kalimat yang tepat, karena kalimat di nomor 4 ini adalah semua kalimat yang bertujuan untuk memperkenalkan sepupu yang bernama Adit. Jadi kalimat keempat, di dalam kotak kita akan beri tanda centang. Yang kelima, bolehkah aku tahu siapa namamu? Nah, apakah kita akan memberi tanda centang atau tanda silang? Kita lihat, di sini juga ada sebuah tanda tanya. Berarti ini bukan kalimat yang tepat. Jadi, kita akan beri kalimat yang kelima dengan tanda silang. Nah, teman-teman, seperti itu ya cara membedakan kalimat perkenalan yang tepat dengan yang tidak tepat. Jika menggunakan tanda tanya, berarti itu bukan kalimat yang tepat. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Ayo teman-teman.
Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, teman-teman, kalian pernah tidak mengukur benda dengan menggunakan jengkal? Jengkal tangan itu berarti kita melebarkan jari jempol dan jari kelingking kita, lalu menggunakan ujungnya untuk mengukur sebuah benda. Itu yang namanya jengkal, teman-teman. Nah, diskusikan dengan orang tuamu. Selain jengkal tangan, bagian tubuh mana yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda? Tulislah di buku tugasmu. Nah, teman-teman, ini adalah tugas yang kedua. Jadi, kalian harus berdiskusi dengan orang tua. Selain jengkal, apa saja bagian tubuh yang lain yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda? Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Ukurlah benda-benda yang ada di rumahmu. Gunakan jengkal tangan untuk mengukurnya. Nah, ini adalah tugas yang ketiga. Ada di halaman 103 buku siswa tema 4. Teman-teman, seharusnya pengukuran ini dilakukan di sekolah. Tapi karena kita belajarnya dari rumah saja, maka kalian akan mengukur benda-benda yang ada di rumah menggunakan jengkal tangan. Misalnya saja televisi, meja, kursi, dan masih banyak lagi benda-benda yang ada di rumah. Nah, di sini contoh yang pertama, nama benda pensil. Panjang benda dalam jengkal 1 jengkal tangan. Nah, jika kalian menghitung panjang dari meja, maka kalian harus menulis ada berapa jengkal panjang meja. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Jika mengukur menggunakan jengkal, benda yang jumlah jengkalnya lebih banyak, maka itulah yang paling panjang. Mengukur dengan menggunakan anggota tubuh hasilnya tidak akurat, karena ukuran jengkal setiap orang tidak sama, teman-teman. Ada yang panjang jengkalnya, ada yang pendek, tergantung dari panjang jari-jarinya. Begitu ya, teman-teman. Contohnya saja, jengkal kita dengan ukuran jengkal mama atau papa pasti berbeda. Iya kan? Nah, yang berikutnya. Jika mengukur menggunakan jengkal, benda yang jumlah jengkalnya lebih banyak, maka itulah yang paling panjang. Nah, teman-teman, jika kalian mengukur, misalnya saja pensil dengan buku. Nah, pensil jika dijengkal, ukurannya hanya 1 jengkal. Sedangkan buku bisa 2 jengkal. Nah, kan lebih banyak 2, teman-teman, daripada 1. Jadi, benda yang jumlah jengkalnya lebih banyak itu adalah buku. Berarti buku lebih panjang daripada pensil. Seperti itu ya maksudnya.
Selain dengan menggunakan anggota tubuh, kita juga dapat menggunakan mistar untuk mengukur panjang sebuah benda. Nah, teman-teman, mistar atau penggaris itu memiliki satuan panjang yang namanya sentimeter, teman-teman. Dapat kalian lihat pada penggaris kalian ya. Menggunakan mistar hasilnya lebih akurat karena ukuran satuan panjang pada mistar semuanya sama. Iya teman-teman, ukuran panjang itu semuanya sama. Satuan panjang pada mistar itu biasanya ada sentimeter atau ditulis di mistarnya cm, teman-teman. Itu bacanya sentimeter. Mau mistarnya panjang atau mistarnya pendek, ukuran satuan panjangnya tetap sama. Seperti itu, teman. Beni berkunjung ke rumah kakek untuk mencatat anggota keluarganya. Kakek bercerita tentang anak dan cucunya. Beni juga mencatat pekerjaan dari saudaranya. Nah, teman-teman, si Beni berkunjung ke rumah kakek untuk menanyakan tentang anggota keluarganya. Kakek bercerita tentang anggota keluarganya. Kalian juga bisa bertanya kepada kakek atau kepada nenek, kepada mama dan papa juga boleh untuk menanyakan tentang anggota keluarga besar kalian serta pekerjaan dari saudara-saudara. Nah, teman-teman kelas 1, pelajaran kita hari ini telah selesai. Eiren sangat mengharapkan bahwa teman-teman bisa memahami materi pelajaran kita hari ini. Nah, teman-teman, jika ingin bertanya tentang materi pelajaran atau tentang tugas, kalian boleh menghubungi Ibu Guru Febri ya, teman-teman. Tetap semangat belajarnya, teman-teman. Ingat selalu jaga kesehatan. Bye-bye. Anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, ya. Hindari kerumunan. Pakailah masker jika harus keluar rumah. Dan ingat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa.